Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Sebelum kita mendengar renungan untuk hari ini, marilah kita awali di dalam doa, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberi keselamatan bagi kami di dalam Yesus dan yang senantiasa memberi kami hikmat di dalam Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap anugerah yang kami boleh terima daripada Tuhan. Di hari baru ini Tuhan memberi kami kehidupan. Biarlah kasih-Mu melimpah bagi kami sepanjang hari ini, menjalani hari-hari dan melakukan setiap tugas-tugas yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering mengalami, melihat, atau melakukan apa yang dinamakan dengan diskriminasi, apa yang dinamakan dengan pandangan sebelah mata, apa yang dinamakan dengan ketidaklayakan oleh karena pendidikan yang terbatas, oleh karena kepemilikan terhadap harta yang mungkin tidaklah luar biasa, atau oleh karena latar belakang kehidupan seseorang yang tidak secerah atau tidak sebaik orang lain. Seringkali masalah kedudukan, seringkali masalah kepemilikan kekayaan, seringkali masalah pendidikan yang tidak tinggi membatasi seseorang untuk memiliki kesempatan bersuara atau memiliki kesempatan mengambil bagian dalam suatu hal di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Kita sering mengalami, kita sering melihat, kita sering melakukan pengkotak-kotakan, pembatasan atau ketidaklayakan terhadap banyak orang
oleh karena latar belakang kehidupan, oleh karena masalah pendidikan, oleh karena masalah kepemilikan terhadap hal-hal yang dinamakan dengan material ataupun kekayaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu sebabnya sangat lumrah kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Ketika seorang tidak layak menjadi menantu, atau seorang tidak layak punya kedudukan, atau seorang tidak layak untuk berbicara, oleh karena mungkin kehidupannya yang tidak sebaik atau tidak luar biasa orang lain. Namun hari ini firman Tuhan mengajari setiap orang, mengajak kita semua untuk berpikir ulang tentang bagaimana memperlakukan orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Firman Tuhan hari ini berkata, "Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman ini memberikan pelajaran yang baru. Firman ini menyadarkan kita di tengah-tengah kehidupan bahwa apa yang menurut ukuran kita tidak layak, apa yang menurut ukuran dunia ini tidak punya hak, apa yang menurut ukuran dunia ini tidak berharga, Tuhan bisa pakai dia menjadi yang berharga, meniadakan apa yang selama ini diagung-agungkan. Tuhan bisa angkat dia menjadi luar biasa untuk meniadakan apa yang selama ini menurut dunia menjadi yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang cerita hidup si anak singkong. Seorang yang menurut ukuran manusiawi tidak layak. Seorang yang memiliki latar belakang kehidupan yang sederhana. Tapi Tuhan bisa pakai menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang memiliki kesempatan berbicara, kesempatan untuk dihormati, dan kesempatan untuk diagungkan di tengah-tengah kehidupannya. Dalam kehidupan ini, hal yang sama juga terjadi bagi kita. Melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang dua hal. Yang pertama, baiklah setiap orang memperlakukan semua orang dengan baik. Jangan memandang muka, jangan membeda-bedakan, jangan menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya setiap orang adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada batasan antara yang miskin dan yang kaya. Tidak ada batasan bagi yang punya kedudukan atau tidak. Tidak ada batasan bagi yang punya keagungan, kehormatan dengan mereka yang tidak punya kehormatan. Saya dan saudara, kita dan orang lain sama berharganya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap orang lain tidak berharga. Karena bagaimanapun latar belakang orang lain, bagaimanapun kepemilikan terhadap sesuatu, bagaimanapun pendidikan seseorang, semuanya sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini mengajari setiap orang di antara kita, aku berharga sama seperti berharganya orang lain. Ketika pun kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami pandangan sebelah mata, atau kita dianggap sepele dalam kehidupan kita, kamu tidak perlu berkecil hati atau merasa rendah dalam kehidupanmu. Firman Tuhan mengajari hari ini, yang dianggap tidak ada, yang dianggap tidak terpilih, yang dianggap sebelah mata, yang dianggap tidak berharga, Tuhan bisa pakai menjadi yang berharga. Tuhan bisa pakai menjadi yang luar biasa. Tuhan bisa angkat dia
untuk menghancurkan apa yang berharga menurut ukuran dunia dan apa yang diagungkan menurut ukuran dunia. Baik saya ataupun Bapak Ibu yang mungkin merasa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan dunia ini dan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita sangat berharga. Oleh karena itu, yang mungkin dipandang sebelah mata oleh dunia ini, tidak perlu berkecil hati atau merasa rendah, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Yang diagung-agungkan oleh dunia ini tidak perlu merasa bermegah diri, karena kita pun tetap sama di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, terberkatilah mereka yang mampu menyadari bahwa dirinya sangat berharga di hadapan Tuhan. Berbahagialah mereka yang bisa menetapkan dalam dirinya bahwa aku adalah pribadi yang berharga. Aku adalah ciptaan yang berharga. Tuhan bisa pakai aku menjadi luar biasa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pembaharuan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Kami yang sering merasa diri kami tidak berharga, kami yang sering merasa diri kami tidak layak, sesungguhnya kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa angkat kami menjadi luar biasa. Jikapun dunia memandang sebelah mata akan kami, atau dunia memandang rendah kehidupan kami, atau orang tidak pernah memperhitungkan kami, firman Tuhan hari ini mengangkat kami luar biasa. Baik setiap orang dalam kerendahannya, dalam ketidaklayakannya, dalam ukuran tidak mungkin menurut ukuran dunia ini, Tuhan bisa pakai menjadi sangat luar biasa. Ajari kami untuk menyadari hidup kami yang begitu berharga di hadapan Tuhan, supaya kami senantiasa dalam harapan menjalani kehidupan kami. Berkati seluruh umat Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap harapan, dalam setiap pengharapan akan kesembuhan, pengharapan akan berkat-berkat anak, pengharapan akan berkat pekerjaan, berkat jodoh, dan semua hal yang jemaat Tuhan rindukan dalam kehidupannya. Biarlah kasih Allah melimpah bagi kami, dan hidup kami senantiasa berada dalam naungan dan keselamatan yang hanya di dalam Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.